Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan materi distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ada pemain bowling menggelindingkan bola sebanyak 4 kali kesempatan. Nah, di sini untuk variabel acak X-nya didefinisikan. Banyak strike pada percobaan menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan. Ya, artinya kan coba kalian pikir, kalau kita menggelindingkan bola itu kan pastinya akan mendapatkan dari 4 kali kesempatan itu pasti akan ada mendapatkan yang namanya strike dan ada yang juga namanya gagal. Nah, kalian memisalkan aja, misalkan yang strike ini itu kalian misalkan B, dan untuk yang gagal itu kalian misalkan dengan T, ya. Nah, jadi kemungkinan banyak strike dari 4 kali kesempatan kita tadi kan. Nah, Bapak buatkan tabelnya seperti penjelasan Bapak yang sebelumnya. Ada ruang sampel, ada nilai X-nya sama dengan X kecil, dan ada P dalam kurung X kapital sama dengan X kecil. Nah, ini yang dalam kurung ini maksudnya ini peluang yang munculnya banyak strike pada percobaan menggelinding bola dalam 4 kali kesempatan. Nah, dan caranya, untuk menentukan ruang sampel kalian udah bisa kan kemarin. Nah, untuk nilai X-nya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, langsung ke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai peluang, itu pasti ada yang namanya NS. Nah, terus NS sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kenapa, Pak, di sini ada 2? Nah, karena kan percobaannya tadi kan ada 2 yang memungkinkan. Bisa yang namanya strike dan bisa namanya gagal. Nah, jadi kita 2 di sini kan. 2, 4 ini kan sebanyak berapa kali kesempatan mencobanya? Kalau di sininya 5, ya 5, 2 pangkat 5. Kan di sini jadinya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, paham? Nah, kita di sini cara menentukan nilai ini variabel acak. Ya, nilai variabel acaknya. Nah, oke. Caranya adalah, peluang banyak strike yang 0 dulu. Artinya strike-nya tidak ada sebanyak 4 kali itu. Nah, maksudnya ini berarti ruang sampelnya adalah T, 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 T. Ya kan? Untuk nilai X-nya 0. Nah, maka peluangnya adalah, kita tulis saja F0 sama dengan P, X sama dengan 0 sama dengan NA per NS. Sama dengan 1/16. Kenapa Pak 1/16? Ya karena ruang sampelnya cuma 1. Ya kan? Banyak ruang sampelnya. Berarti banyak ruang sampelnya NA per NS sama dengan 1/16. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, terus yang kedua, peluang yang banyak strike-nya itu adalah 1. Artinya dari 4 kali kesempatan kita menggelindingkan bola, itu strike-nya cuma 1. Nah, maka ruang sampelnya adalah ini. Nah, kan B-nya cuma 1, B, T, 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 T. Bisa juga mungkinnya di sini percobaan pertama T, percobaan kedua B, T, T, T lagi. Ya kan? Nih berarti ada hitungannya NA-nya sama dengan berapa? Ini NA-nya sama dengan 4. Terus NS-nya, ya masukkan ini NS-nya 16. Harusnya di sini kan 4/16. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, oke, terus Bapak lanjutkan sama peluang banyak strike-nya yang 2. Nah, yang 2 ini. Artinya di ruang sampel strike-nya ada 2 dari 4 kali percobaan. Nah, ini kan ruang sampelnya ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Maka hasilnya kenapa 3/8? Nah, sama kan? 6/16 hasilnya adalah
sama-sama bagi 2, hasilnya 3/8. Nah terus lanjut, nah sama kan peluang banyak strike yang 3 adalah ini. Nah kalian lihat, terus lanjutkan lagi, peluang banyak strike-nya 4. Nah 4 itu kan semuanya kena semua, artinya strike semua ini, ya kan. Nah maka nilai peluangnya adalah dari P X sama dengan 4, NA per NS sama dengan 1/16. Nah coba kalian lihat ini, nilainya 1/16 yang untuk yang 0, yang untuk strike satunya ini, ya kan. Nah kayak bisa dipahami. Nah jadi yang namanya distribusi peluang variabel acak itu, yang namanya distribusinya kita fokusnya ke nilai yang ini. Nah terus dan nilai yang ini, nilai yang ininya. Nah kalau ruang sampel kan ini cuma penegasan aja, ya kan. Nah, jadi yang ini yang kita pakai, makanya ini adalah disebut distribusi peluang variabel acaknya. Nah bisa dipahami. Oke, Bapak lanjutkan. Nah menyatakan distribusi peluang variabel acak, yang menyatakannya ya, yang pertama adalah tabel. Nah tabelnya seperti ini. Nah ini yang namanya distribusi peluang. Untuk menyatakannya distribusi peluang variabel acak secara bentuk tabel. Nah kan kita perlunya ini 0, 1, 2, 3, 4. Nih nilai peluangnya tadi kan 1/16, 1/4, 3/8, 1/4, dan 1/16. Oke lanjut, yang kedua adalah dengan fungsi. Penulisannya seperti ini. Nah kita lihat dulu. Di sini tidak ditulis semuanya kan. Kita lihat 1/16, 1/4, dan 3/8. Nah tulis dulu di sini. Nah jadi 1/16 itu untuk X-nya 0 dan X-nya 4. Nah ini. Nah dan yang ini. Nah dan yang kedua adalah 1/4. 1/4 untuk X-nya 1 dan X-nya 3. Nah terus yang terakhir 3/8 itu untuk X-nya 2. Oke. Terus nah ini jangan sampai kalian lupa penulisan untuknya 0 untuk X lainnya. Maksudnya apa untuk X lainnya? Kan tidak ada nilai selain angka-angka yang ada di sini kan. Nah maksudnya itu cuma penegasan saja. Ya bisa dipahami. Nah oke. Ketiga adalah grafik. Kalau grafik cara menentukannya mudah saja. Nah tinggal kalian tulis nilai X nya ini berapa. Kan nilai X nya ada yang namanya 0. Nah 1, 2, 3, dan 4. Nah sesuaikan saja ya. Terus tadi ada nilai fx nya. Nah nilai fx nya itu dimulai dari berapa yang paling kecil. Kemarin yang paling kecil adalah misalkan saja di sini 1/16. Nah terus di sini ada 1/4. Nah terus yang di atasnya ada 3/8. Oke bisa dipahami. Nah terus untuk X nya nilainya 0 tadi bernilai di 1/16. Kita buat aja di sini 1/16. Oke. Nah terus kalau yang tabelnya ini X nya adalah 1, kan bernilai 1/4 untuk fx nya. Nah kalian bisa aja seperti ini. Nah kita tarik garis saja ke atas. Nah, baru buat seperti kotak. Nah, oke bisa. Nah kita arsir aja, terserah mau kalian arsir atau tidak. Terus yang ada 2 X nya
bernilai cuma 1 kan, di 3/8. Nah, kita buat aja garis ke atas. Kalian gambarnya pakai penggaris ya, kalau nggak, supaya rapi. Nah, terus nih untuk yang 1 dan 3 kan tadi sama di 1/4. Dan di 0 dan 4 itu sama di 1/16. Nah, oke, selesai. Nah, sekarang dari ketiga bentuk ini, bentuk tabel, bentuk fungsi, dan bentuk grafik, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Nah, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah nilai peluang selalu kurang dari sama dengan 1. Apa itu artinya? Kalau kita bicara soal peluang, itu pasti nilainya kurang dari sama dengan 1. Nih, lihat. 1/16, 1/4, 3/8. Nah, ini kan nilainya kurang dari sama dengan 1. Nah, tidak mungkin nilai yang untuk nilai fx-nya ini peluangnya adalah misalkan di sini 5/4 atau 9/3, tidak mungkin. Itu lebih dari 1. Nah, oke, paham? Nah, untuk dalam matematika bisa ditulis seperti ini ya. Nah, terus yang kedua adalah jumlah semua fx sama dengan 1. Jumlahnya nih, coba kita jumlahkan. 1/16 ditambah 1/4 ditambah 3/8 ditambah 1/4 ditambah 1/16, hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk simbol matematikanya nih, tanda sigma. Nih, n-nya ini di atas, untuk i-nya sama dengan 0, dari 0 kan, fxi ini sama dengan f0 f0 ditambah f1 ditambah berapa, dan ditambah lagi sampai fn sama dengan 1. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, jadi kalian dari dua syarat ini ya bisa kalian perhatikan untuk mengecek jawaban kalian itu apakah benar atau salah. Nah, dari yang dua syarat ini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu penjelasan dari Bapak ya. Tolong dipelajari lagi mengenai distribusi peluang variabel acak.